Vivo. Bertahun-tahun bikin gue gregetan, akhirnya tobat. Iya, semua hal yang gue request akhirnya terjawab di V40. Disclaimer, ini memang bukan versi Pro, tapi peningkatannya berasa, walaupun ya tampak sama. Tapi apakah otomatis HP ini jadi sempurna? Ya, yang pasti berguna. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, kita bahas semua kurang lebihnya. Let's check it out. Jujur aneh banget ketika gue mulai pembahasan dari segi fiturnya dulu. Orang mah pentingin kamera, ketahanan baterai, dan performa, ya kan? Tapi dua doa yang netizen harapkan, termasuk gue pribadi, akhirnya tergabung di HP yang satu ini. Ada yang bisa tebak gak? Coba komen di bawah. Kalau misalkan nggak bisa tebak, nih gue pasang lagu. Kedengeran ada yang beda? Coba pakai headset atau earphone. Ya, untuk pertama kalinya di V-Series tersedia fitur stereo speaker. Tipis-tipis gini, punya kualitas bass yang nendang, treble yang bagus, vokal yang jernih walaupun memang masih kurang keras. Tapi at least udah pakai stereo speaker. Kedua, kalau misalkan kalian pengen bucin tapi sambil hujan-hujanan, tenang, HP ini untuk pertama kalinya di V-Series tersedia fitur IP68 plus IP69 dust and water resistant. Artinya HP ini bisa tahan tekanan air sampai 1,5 meter selama 30 menit dan bisa tahan tekanan air dari segala sisi. Mantap banget. Berarti udah komplit dong, Bang. Ya enggak sih, ada satu hal yang masih kurang, yaitu haptic vibration masih B aja. Please, semoga di next bisa lebih ke improve ala-ala flagship. Sisanya dalam segi fitur dual 5G, NFC multifunction, dalam segi fingerprint yang menggunakan under display yang performanya cepat plus responsif juga. Konfigurasi kamera HP ini tuh sama percis. Ya, masih menggunakan triple 50 megapiksel kamera, cuma sekarang menggunakan Zeiss. Jadi ada 3 hal baru. Pertama, coating kacanya lebih jernih. Kedua, tersedia fitur multifocal portrait. Jadi ada pilihan 24 mm, 35 mm, dan 50 mm. Emang nggak se-fleksibel kayak kelas flagship, tapi at least pelan-pelan udah mulai masuk ke kelas menengah. Ketiga, tersedia pilihan portrait bokeh ala-ala Zeiss, di mana ada planar, sonar, dan lain-lain. Apalagi untuk hasil fotonya pun juga surprisingly bagus banget. Ya, processing image-nya itu bisa ngebedain mana subjek dan objek, jadi cuttingannya jarang banget ke miss. Ya, lebih banyak on point-nya dengan detail yang tajam dan warna mendekati natural. By the way, ada satu hal aneh. Lihat di bagian belakang, ukuran aura light portrait-nya lebih kecil, tapi katanya bisa lebih terang sampai 33%. Ya tentu ini bisa bikin hasil foto low light tuh jadi grainnya berkurang dan ngangkat highlight jadi lebih bagus. By the way, kalau misalkan kalian nyalain fitur brightness enhancement while shooting, lampunya bisa makin cerah. Tapi tips dari gua, pakai itu di kondisi bener-bener gelap aja biar nggak bikin skin tone jadi pucat kalau emang mau foto orang. Lanjut, buat foto-foto pemandangan. Ketika gue pakai lensa ultra wide atau super wide angle dan primary lensnya, wah, ini sama-sama bagus konsisten dynamic range-nya dengan highlight yang masih bagus. Gak perlu sering-sering mainin exposure walaupun memang sih ada perbedaan warna karena ada beda bukaan cahaya juga. Tapi untuk detail di ultrawide, gue ngerasa masih bisa diimprove sih. Karena detailnya nggak merata, cuma fokus di tengah, mulai-mulai ke pinggir agak ngeblur. Tapi untungnya ketika gue nyalain fitur Super Night Mode, ini bisa membantu sedikit detailnya jadi cukup rata. Oh ya, karakteristik Super Night Mode gue ngerasa kali ini tuh lebih natural. Ya, nggak naikin exposure terlalu lebay, jadi bisa memberikan kesan natural dengan noise gain yang minim, highlightnya pun makin ngangkat, dan detailnya tuh makin tajam. Untuk resolusi 4K 30 fps bisa di semua lensa, tapi sayang banget ketika gue mau pindah-pindah, itu nggak bisa, mesti stop record dulu. Bahkan di 4K 30 fps kamera depan nggak stabil seperti ini. Walaupun ya dynamic range-nya bagus, highlightnya bagus, seperti yang bisa kalian lihat. Vivo, bolehkah ini diupdate biar lebih bagus aja? Nah, yang gue seneng dari Vivo itu nggak taruh lensa gimmick macro lens, tapi mereka lebih pilih taruh sensor autofocus di lensa ultrawide kayak gini. Jadi bisa foto atau video close object. Menarik ya guys. Dan ini adalah contoh video rekaman di 4K 30 fps kondisi low light. Sayang banget memang di 4K itu nggak bisa pindah kamera depan ataupun lensa ultrawide. Hanya di digital zoom aja. Ya, ini sebenarnya not bad sih, walaupun ya memang agak pecah. Jadi kalau misalkan kalian pengen pindah-pindah lensa, kita pindah ke 1080p nih. Nah, sekarang gue bisa pindah ke lensa ultrawide. Kamera depan juga dalam satu kali record. Nice. Gimana guys, apakah bagus? Coba komen di bawah. Terang sih.
Dari segi performa, gak ada peningkatan yang jomplang, cuma ukuran vapor chamber cooling yang lebih besar aja. Bahkan gue setuju sama kalian, performa dari chipset Snapdragon 7 Gen 3 bukan yang paling ngebut kalau lihat pasar mid-range zaman sekarang. Tapi setidaknya ngelihat angka benchmark dari Antutu, Geekbench, dan 3D Strike, semuanya itu solid. Tapi pertanyaan gue cuma satu sih, kenapa MLBB refresh rate-nya cuma kebuka mentok sampai super? Gak ada ultra, padahal udah di-dispute dan uninstall ulang, tetap aja sama aja 90 fps. Anyway, performanya lancar, suhu adem, dan untuk Genshin Impact, barulah ukuran vapor chamber cooling besar itu berasa ketika gue main selama 1 jam di settingan medium plus 60 fps, frame drop gak gitu signifikan, dan suhu tertinggi cuma mentok di 40,3 derajat, dan itu gue ngetes di kondisi indoor tanpa AC di suhu 29 derajat. Yang untuk performa sebenarnya masih bisa lebih stabil kalau kalian nyalain fitur boost mode, walaupun memang bikin suhu lebih panas 1 derajat, tapi at least lebih stabil. Jadi ingat, itu pentingnya cooling yang baik di sebuah smartphone, guys. Gue cukup surprise sih dengan baterai yang meningkat jadi 5500 mAh plus back covernya masih pakai kaca. Bodi HP ini tuh masih bisa tipis plus ringan, atau lebih tepatnya cuma tambah tebal 0,13 mm dan lebih berat 4 gram ketimbang V30. Walaupun ya back cover mate-nya ini gampang nempel sidik jari jadi agak bikin risih. Dan seiringnya gue pakai, entah teknologi baterai Blue Volt teknologinya itu makin matang, atau karena ukuran vapor chamber cooling yang lebih besar jadi performanya bisa lebih efisien, tapi satu hal yang pasti, baterai itu awet bener. Ya, dipakein sosmed, full entertainment, dikoneksi wifi, bisa dapat SOT 12 jam. Bahkan ketika gue pakai intense full gaming plus dikoneksi wifi, bisa dapat screen on time 5 jam 30 menit. By the way, soal charging di HP ini tuh masih support di 80 watt flash charge yang bikin pengisian daya dari angka 5-100% makan waktu 47 menit aja. FYI, ketika gue colok dari angka 1-69%, suhu tertinggi emang panas nyentuh di 37,5 derajat. Tapi seterusnya sampai 100% mulai balik normal ke 34 derajat. Ya, ini turunnya cepat karena menggunakan kaca, jadi bisa menghantarkan dengan baik. Kalau kaca sambil dimainin aman nggak, Bang? Ya bisa, tapi jangan ya deh ya. Kualitas layar di HP ini 90% sama persis kayak sebelumnya. Iya, pinggir kiri kanan masih dibuat melengkung jadi kelihatan mahal, plus lebih nyaman digunakan menggunakan satu tangan. Dan dalam segi resolusi layar itu masih tajam karena menggunakan 1.5K AMOLED display yang tentunya gonjreng juga. Tapi ada satu hal yang baru. Nih, sekarang ketika kalian pasang video HDR, bisa support brightness sampai 4500 nits. FYI, ini 1700 nits lebih tinggi. Tapi ada dua hal yang gue harap masih bisa diimprove di next-nya. Pertama, menggunakan teknologi LTPO supaya adaptive refresh rate-nya bisa lebih rendah biar lebih hemat baterai. Kedua, supaya layarnya support Dolby Vision. Untuk multi-touch nih, lanjut ketika gue main game MLBB ataupun Genshin Impact, 4 jari aman-aman aja, touch responsitivity bagus. Tapi anehnya ketika gue sentuh di sudut-sudut pinggir kiri kanan layar, berasa ada delay. Gue berharap banget bisa di-fix segera karena ya sebelum-sebelumnya nggak pernah. Dan terakhir, ngomongin soal ketahanan layar, sudah menggunakan Scott Sensation Alpha Glass, di mana lebih tahan banting plus dapat free screen protector bawaan. Tapi please lah, kalau punya HP mahal, apalagi beli sendiri, jangan dibanting-banting. Rugi dong. Software tentu udah menggunakan Android 14 dengan UI TouchOS 14 yang sama-sama kita tahu. Bloatware-nya minim, notifikasi yang dimunculin di aplikasi bawaan itu banyak banget, jadi mesti disable manual, animasinya saat-set, efek dari fingerprint, nge-charge, always on display, semuanya bisa di-custom sesuai preferensi. Tapi sekarang ini ada dua hal yang baru di aplikasi galeri bawaan, yaitu soal AI. Pertama, kalian bisa hapus benda ataupun objek dari foto. Kedua, kalau misalkan pengen bikin warna lebih menarik, tinggal sekali sentuh aja. Dan ngomongin soal jaminan software update, sayang sih masih pendek, support 2 kali OS Android plus 3 tahun security patch. Untungnya dalam segi rutin-rutinan update, ya Vivo salah satu yang rajin. 1 bulan selalu ada update sekali. Intinya jelas, Vivo V40 ini gak sempurna, tapi gue senang peningkatannya itu lebih fokus buat ngasih user experience yang lebih nyaman setiap hari. Kayak kamera lebih ready point and shoot tanpa harus sering-sering mainin in exposure, baterainya lebih awet, suhu jauh lebih adem, fitur-fiturnya banyak, terutama bodinya lebih tahan di segala cuaca, karena ya tahan air dengan form factor yang nyaris sama. Tapi ada dua hal yang harus kalian tahu sebelum membeli HP yang satu ini. Pertama, dalam segi videonya masih ada jitter, 4K 30 fps kamera depan belum stabil, dan nggak bisa pindah-pindah lensa kalau di resolusi 4K. Kedua,
Kalau misalkan kalian beli varian 256 GB, ya harus berpuas aja karena nggak bisa di-upgrade. Sisanya aman, tinggal harga aja sih. Kalau misalkan masih bisa 6-6,5 juta, jelas masih masuk akal. Ya, buat produk 10 years anniversary mereka bisa gue bilang ini HP all-rounder terbaik di kelas mid-range untuk tahun 2024. Tapi gimana guys menurut kalian? Coba share pendapatnya di bawah. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, dan kalau misalkan terbantu, ya seperti biasa jangan lupa like-nya, share ke teman-teman, sekaligus subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya tahu kapan video baru di-upload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys. Oh ya, ini menarik nih untuk kamera depan. Seperti yang bisa kalian lihat, gue lagi ngebelakangin cahaya di mana background tuh blown out banget, cuma kelihatan daun dan gedung. Tapi begitu gue cekrek dan ngelihat after processing, wow, gila, dynamic range-nya sih ngangkat banget coy.